Baik, untuk video kali ini akan kita bahas mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di dalam suatu pemrograman ini biasanya sangat banyak dilakukan ya kaitannya dengan banyaknya opsi-opsi pilihan yang harus diambil karena sebelumnya ada suatu nilai input atau nilai suatu proses. Nah, contohnya misalkan memprogram menentukan nilai kalian ini, misalkan nilai ini ya, nilai kuis gitu ya. Nilai kuis ini dikatakan gagal atau sukses. Nah, misalkan Bapak memberikan batasan nilai untuk kuis, misalkan nilai batas kuisnya adalah nilainya adalah 65. Nah, nanti di dalam rule-nya Bapak memberikan jika nilai kuis yang didapat adalah kurang dari 65 maka gagal. Jika nilai yang lebih dari 65 adalah sukses. Nah, gitu ya. Contohnya pengimplementasiannya misalkan seperti itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau di dalam pemrograman nanti pengambilan keputusan itu di bahasa pemrogramannya menggunakan sintaksis seperti apa ya gitu ya. Nah, statement untuk pengambilan keputusan itu nanti bisa menggunakan if gitu ya. Kemudian ada if else, ada if else if, dan switch. Nah, switch nanti ada switch case gitu ya. Misalkan if ya kamu berhasil atau tidak gitu ya. Kalau misalkan if else, nah berarti ada beberapa pilihan, lebih dari 2. Kemudian kalau if else if, nah itu berarti ada pengambilan keputusan yang ada di dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi misalkan kamu dikatakan berhasil lulus nilai atau berhasil lulus pada mata pelajaran atau mata kuliah pemrograman bahasa komputer. Prasyarat pertama adalah nilainya adalah 65. Kemudian nilai 65 itu dipersyaratkan harus bisa membuat program menggunakan bahasa C. Nah, itu ya. Jadi 65 mendapatkan nilai 65 itu ya belum akan berhasil kalau misalkan kalian belum bisa membuat program dalam bahasa C. Nah, jadi nanti penggunaannya seperti itu ya. Kemudian penggunaan switch. Switch itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada pilihan-pilihan gitu ya nanti ya. Sama aja nanti. Nanti gabungannya kalau pakai switch itu ada case. Jadi case 1, case 2 dan seterusnya gitu ya. Baik, untuk slide berikutnya operator yang akan digunakan di pengambilan keputusan ini, misalkan ini ya, ada lebih dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan,
kemudian sama dengan dan tidak sama dengan, gitu ya. Kemudian untuk operator logika di dalam pengambilan keputusan ini, nah kalau operasi AND itu memakai ini ya, dan gini ya. Kemudian kalau operasi OR itu apa ini, garis-garis vertikal gitu ya, double garis vertikal. Kemudian misalkan not atau tidak, maka adalah tanda seru, gitu ya. Kemudian untuk prioritas operator logika dan relasi tadi, pertama adalah ini ya, tertingginya adalah tidak, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan or, gitu ya. Nanti relasinya seperti itu. Nanti priority dalam operasinya seperti itu. Nah, untuk sintaksisnya nanti bentuknya seperti itu. Jadi if kondisi apa ya, maka akan menghasilkan pernyataan. Nah, jika kondisi ini benar, maka akan ke pernyataan. Nah, jika pernyataan bisa menjadi satu statement atau pernyataan ini bisa dalam bentuk hasil ya, hasil atau statement ataupun opsi-opsi yang disediakan tadi, itu ya. Nah, contohnya di flowchart itu ya. Nah, jika menemukan suatu kondisi ini, kalau benar maka akan melakukan pernyataan. Nah, jika salah maka akan meneruskan lagi alur dari program berikutnya. Ya, gitu ya. Gampang kan dipahami. Misalkan sama aja kalau misalkan nilai itu tadi. Jika kamu mendapatkan nilai, nah, jika mendapatkan nilai kurang dari 65, nah, kurang dari 65, maka ini nanti ada pernyataan lagi mungkin ya di sini ya. Kurang dari 65, maka atau ini dibalik ya, misalkan kondisi kurang dari 65 maka pernyataan ini. Nah, misalnya lagi kalau misalkan lebih dari 65 maka pernyataan kayak gini. Nah, jadi misalkan kondisi nilainya kurang dari 65 ya. Kemudian benar kurang dari 65. Maka pernyataannya ini adalah mengulang kuis, gitu ya. Perbuatannya adalah mengulang kuis. Nah, kemudian kalau kondisinya salah, kalau salah berarti langsung kalau nilainya berarti kalau kurang ya, apakah nilainya itu kurang? Nah, kalau nilainya itu adalah 80 berarti kan salah ya. Kalau salah maka dia akan keluar itu ya dari kondisi ini, dari pengambilan keputusan ini. Jadi saya Bapak ulang lagi. Kalau misalkan nilai batas dari kuis itu adalah 65, misalkan nilaimu adalah 50. Nah, apakah itu kurang dari 65? Nah, oh benar. Nah, pernyataannya ini apa? Silahkan diulang kuisnya, itu ya. Nah, nanti kalau nilaimu adalah 90, berarti kan salah karena kondisi ini tadi adalah pernyataannya adalah kurang dari 65. Nah, kalau salah maka sudah keluar dari pengambilan keputusan ini. Nah, gitu. Oke ya.
kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kita buat yang itu tadi ya, yang Bapak contohkan tadi ya. Ada dua masukan, masukkan nilai ini apa? Nilai kuisnya. Nah, jika nilainya itu kurang dari 65, nah ya, kurang dari 65, nanti kondisinya akan kita tulis di sini. Jika kurang dari 65, maka di print di sini. Di print ya di sini, Anda wajib melakukan kuis ulang gitu ya. Nah, gitu. Baik, kita langsung membuat contohnya ya. Kita segera membuat contoh programnya. Kita buka dulu kode bloknya ya. Kita buka dulu kode bloknya, create new project, kemudian console application, kemudian ini next, dan ini C. Kita kasih nama projectnya adalah penentuan nilai atau penentuan kuis itu ya, penentuan kuis. Baik, maaf kalau ada ini ya, ada suara noise. Nah, ini rumah sebelah lagi ada perbaikan. Baik, untuk kali pertama kita harus deklarasikan dulu ya. Kita berikan dulu deklarasi untuk variabel. Variabelnya itu adalah nilai kuis kan. Nah, karena penentuan nilai kuis itu ya. Penentuan kuis itu dikatakan berhasil atau sukses atau nanti gagal atau fail gitu ya. Oke. Deklarasi untuk variabel nilai kuis dengan tipe data adalah integer. Tipe data integer, kemudian untuk variabelnya namanya nilai kuis itu ya. Jangan lupa titik koma, kemudian kita tampilkan di layar. Jadi nggak langsung nanti waktu program di running kemudian kita masukkan nilai gitu, kita kan nggak tahu kita mau memasukkan nilai apa gitu ya. Kita berikan dulu kita berikan dulu pemberitahuan memasukkan nilai kuisnya gitu ya. Jadi ini masukkan nilai kuis itu ya, masukkan nilai kuis. Sudah itu titik koma, kemudian inputkan nilai kuisnya di dalam melalui ini ya, melalui keyboard. Nah, berarti kita berikan scanf. Scanf-nya merujuk ke variabel nilai kuis yaitu integer, maka adalah %d. Kemudian di sini adalah dan nilai kuis. Nah, itu ya. Nah, setelah ini kita uji atau kita
kita coba untuk melihat. Nah, kita coba untuk melihat apakah nilai kuis yang kita masukkan di dalam program ini nanti perlu untuk melakukan kuis ulang atau ya sudah, karena sudah lulus. Nah, jadi kita tambahi pernyataan. Nah, kita tambah script untuk menentukan nilai kuis ini. Nah, itu caranya ini. Bikin ini if, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian bikin lagi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian di dalam if-nya ini kita kasih ininya apa? Kita kasih untuk penilaiannya. Nah, ini. Apakah nilai kuis ini kurang dari 65 gitu ya. Apakah nilai kuis ini kurang dari 65? Nah, maka akan dibuat pernyataan ini. Kalau iya, kalau nilai kuisnya itu kurang dari 65, maka adalah pernyataannya ini. Kamu nilai kuis kamu gitu ya. Nilai kuis kamu di bawah prasyarat lulus. Nah, kalau di bawah prasyarat lulus berarti atau nih terus sih gagal gitu ya. Kemudian ditambah informasi, tambahin informasi lagi. Kalau gagal Anda harus melakukan kuis ulang. Itu ya. Kita kasih di sini /n supaya nanti tulisannya ada di bawahnya gitu ya. Baik, akan kita coba untuk menjalankan dari skrip yang sudah kita buat ini, apakah nanti berhasil atau gagal. Oke, kita coba dulu. Oke, masukkan nilai kuis. Kita berikan mungkin nilainya adalah 63 gitu ya. Prasyaratnya tadi adalah 65 ya. Kalau kurang dari 65 maka apa kalau kita mendapatkan nilai 63? Apa yang dikeluarkan dari program ini? Nilai kuis kamu di bawah prasyarat, di bawah prasyarat lulus atau gagal. Anda harus melakukan kuis ulang. Nah, jadi harus melakukan kuis ulang itu ya. Nah, kalau nilainya kita coba di atas 65 itu ya. Kalau kuisnya misalkan di atas 65, kita kasih nilai 90. Kita masukkan nilai 90. Nah, tidak ada pernyataan. Nah, berarti keluar dari pengambilan keputusan tadi.
Gitu ya. Paham ya kira-kira untuk membuat suatu program pengambilan keputusan ya. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Berikutnya kita penggunaan script if else. Nah, tadi kan penggunaan if saja kan. Kalau sebelumnya penggunaan if ya tadi ya, kita menggunakan sekarang ini mencoba untuk if else ya. If else ini berarti opsionalnya ada beberapa ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, gitu ya. Nanti if else itu. Nah, mungkin bisa dilihat dari flowchart di kanan ini ya. Misalkan ada suatu kondisi. Jika kondisinya benar maka akan melakukan pernyataan 1. Nah, jika salah maka akan melakukan pernyataan 2. Nah, nanti setelah masing-masing sudah dilakukan maka akan keluar dari program. Jadi seperti itu. Oke, untuk lebih ininya ya, supaya lebih memahaminya, mungkin kita mencoba untuk membuat program aja ya. Kalau di sini contohkan memasukkan nilai, ada dua bilangan A dan B, nilainya adalah float. Nah, kemudian nilai ini akan nilai ini akan dibagi gitu ya, akan dibagi. Nah, jika nilai B, nah, jika nilai B, maka jika nilai B ini ya, jika nilai B ini nanti fungsinya adalah sebagai pembagi ya. Kemudian A ada pembilang. Nah, nanti kalau nilai A dibagi nilai B, nah jika nilai B ini sama dengan 0 maka tak terhingga gitu ya. Sebenarnya apa benar ya deklarasinya tak terhingga gitu ya. Dibagi 0 itu, dibagi kosong itu kan tidak ada apa-apanya ya. Nah, tapi nanti kalau nilai A dan nilai B ini adalah bernilai selain dari 0, bilangan positif, maka nanti akan mengeluarkan nilainya kayak gitu. Kita coba dulu untuk membuat ini dulu, contohnya ini. Nah, nanti contoh kedua dari penggunaan script if else ini dengan tadi kita teruskan tadi program yang sebelumnya, kuis ya, penentuan kuis. Nah, jika kurang dari 65 maka disuruh apa? Disuruh untuk melakukan kuis ulang dan dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau misalkan lebih dari 65 maka harus ada pernyataan juga. Nah, gitu. Tadi kan belum ya. Nah, nanti kita teruskan. Berikutnya kita bikininnya dulu apa? Program yang sudah ada di contoh di slide ini. Oke, kita bikin lagi ini aja yang paling cepat. File, kemudian new, kemudian project, console application, next, C. Kemudian projectnya kita kasih apa ya? Kita kasih nama apa ya?
Coba 2 aja ya, coba gitu aja, coba 1 itu ada nggak? Coba 1, oke, coba 1. Nah nanti di coba 1 itu kita akan bikin itu tadi, menentukan hasil bagi. Kita deklarasikan dulu. Tadi tipe datanya adalah float. Variabelnya A, B. Kemudian kita masukkan masing-masing masukkan nilai A. Kemudian ditangkap scan F, persen F, kemudian koma dan A. Kemudian kita masukkan nilai B. Persen F, koma dan B. Baik, nilai A dan nilai B yang dimasukkan dari keyboard sudah kita capture. Kemudian kita buat ini pengambilan keputusannya. Nah tadi if ya, if B sama dengan 0, jangan lupa kurung kurawal. If B sama dengan 0, maka langsung printf. Apa tadi? Printf nya tadi adalah tak terhingga gitu ya, tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga. Nah, untuk kalau B dari nilai bilangan asli yang lain maka apa? Nah, tinggal kasih else kasih, nah gini, else apa? Else berarti persen F untuk mewakili mewakili nilai ini ya, mewakili nilai
A, kemudian persen F lagi untuk mewakili nilai B-nya. Tapi kita kasih aja keterangan. Hasil A dibagi B sama dengan, nah ini ya, dan A bagi B. Nah, kita cek, nah gini ya, kita cek ini. Oh, ini ternyata F-nya satu aja ya, satu aja, berarti satu nilai. Nah gitu ya. Oke, kita coba running. Nah, nilai A berapa ini? Nilai A kan float. Misalkan berapa? 8. Kemudian B kita kasih 0. Bener nggak nanti tak terhingga gitu? Tak terhingga ya. Kalau ini misalkan 9, kemudian nilai B-nya adalah 2, nanti hasilnya berapa? Nah, nilai A dibagi B sama dengan 4,5 itu ya. Nah, ini 4,5. Oke, paham ya? Dari contoh ini kita teruskan lagi ya. Kita teruskan penentuan kuis tadi. Nah, kita bikin lagi aja. Ini sebagai contoh kedua untuk yang if else. Kita kasih namanya penentuan kuis 2. Karena yang pertama kan hanya menggunakan if, ini kita menggunakan if else ya. Oke. Nah, ini yang awal kita kopikan saja ya. Kita kopikan saja. Kita copy. Ini kita hilangkan. Kemudian kita paste. Nah, tadi kan jika nilai kuis kurang dari 65, maka nilai akan ada pernyataan nilai kuis kamu di bawah prasyarat lulus atau gagal. Nah, kemudian ada pernyataan tambahnya yaitu Anda harus melakukan kuis ulang. Nah, kalau nilainya yang lain ya, kalau misalkan nilainya yang lain berarti kita kasih else ya. Nah, kita kasih else, kemudian kita kasih kurung kurawal buka dan tutup, kemudian kita kasih pernyataan supaya rapi. Ini print. Nah, berarti kan nilainya adalah lebih dari 65. Apa yang didapat kalau nilainya lebih dari 65? Nah, kalau lebih dari 65 maka kasih pernyataan Anda telah berhasil
lulus untuk mengikuti kuis materi ini, itu ya. Jangan lupa ini titik komanya. Oke, kita coba ya. Kalau yang tadi itu kan kalau misalkan lebih dari nilai 65 maka langsung keluar ya. Langsung keluar dari program tanpa mengeluarkan statement atau pernyataan. Oke, kita coba running. Nah, kita kasih nilai misalkan 50. 50 tentunya gagal ya. Kemudian disuruh melakukan kuis ulang. Nah, kemudian kalau kita coba nilainya misalkan 85. Dapat 85 kuisnya ya. Nah, pernyataannya adalah Anda telah berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi ini, gitu ya. Oke, untuk pengambilan keputusan yang kaitannya dengan if else, ada yang ditanyakan mungkin nanti diberikan komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar mungkin kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini if di dalam if. Nah, jadi pengambilan keputusan di dalam keputusan. Nah, ini contohnya ini. Apa ini? Contohnya ini. Masukkan kode hari. Nah, kalau 0 itu minggu. Ya. Kalau 1 itu Senin. Kalau 2 itu Selasa. Kalau 3 Rabu. Itu ya. Jadi ada pernyataan lagi. Nah, jika ini jadi opsinya banyak, gitu ya. Nah, kita bikin aja. Kita bikinkan saja. Oke. New, kemudian project, kemudian console application, next. Apa ya ini ya? Contohnya pengambilan keputusan satu itu aja. Oke. Ini pilihannya banyak ya. Kita bikin kaitannya dengan nilai atau kaitannya dengan hari ya. Kita bikin dengan nilai dulu ya. Misalkan tadi itu jika kurang dari 65 itu dinyatakan gagal atau tidak lulus dan disuruh untuk mengulang. Kemudian kalau lebih dari 65 langsung lulus gitu ya. Kita bikin aturan tambahan lagi. Jadi jika nilainya 65 sampai 75 ya. Berarti jika nilainya itu antara 65 dan 75, maka
bisa melakukan perbaikan nilai. Nah, tapi jika nilainya lebih dari 75, maka sudah dinyatakan lulus gitu ya. Dan ya cukup lulus gitu aja, lebih dari 75 maka lulus. Kalau nilainya yang didapat itu 65 sampai 75, lulus, tetapi Anda bisa mencoba untuk mengulang kuis gitu ya. Mungkin kita berikan pernyataan seperti itu. Oke. Kita untuk lebih cepatnya kita kopikan aja ya yang program yang sudah itu ya. Bukan ini ya tadi ya. Ini ya penentuan kuis. Nah, gitu. Kemudian kita paste. Oke. Untuk kurang dari 65 ya. Nilai kuis. Nah, nilai kuis kamu di bawah prasyarat lulus atau gagal. Terus Anda harus ya. Ini ada kata-kata harus melakukan kuis ulang. Nah, kalau nilainya itu 65 sampai 75, kan ini belum ada. Kan kalau misalkan sudah lulus tapi nilainya cuma kecil kan. Nah, misalkan nilainya 65 sampai 75. Terus boleh nggak saya mengikuti kuis ulang? Nah, maka kita berikan itu else if ini ya. Else if, nah kondisinya berapa? Berarti nilai kuis ya. Nilai kuis lebih besar atau sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan berarti 65. Berarti 65 pun ya juga boleh mengikuti lagi gitu ya. Nilai kuis lebih besar atau sama dengan 65. Nah, prasyaratnya apa lagi? Nah, prasyaratnya apa lagi? Dan ya, berarti kan harus diikuti penyambung ya, kondisional penyambung. Logikanya adalah menggunakan dan ya. Karena kan di antara, kalau di antara itu kan mesti ada dua poin ya. Ya. Ada 2 poin. Berarti kita kasih dan. Kalau operator dan apa? Dan itu berarti NN. Nah, NN dan nilai kuis ya. Nilai kuis kurang dari bentar ya. Kurang dari, jika nilai kuis kurang dari 7 atau 75 gitu ya. Nilai kuis jadi antara nilai kuis 65 sampai 75. 75 ke atas. Nanti berarti 75 ke atas Anda lulus untuk mengikuti materi kuis ini gitu ya. Nah, untuk kondisional ini yang kedua, ini jangan lupa kurung kurawal. Nah, ini kita berikan ini tetap juga sama. Anda telah berhasil untuk mengikuti kuis di materi ini. Nah, kita copy dulu aja
biar cepat. Kita copy, kemudian kita tambahin print gitu ya. Kan tetap lulus ya kan, karena lebih dari 65. Tambahnya apa? Anda mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nilai gitu ya. Nah, berarti nilai di luar itu, artinya nilai di luar itu kan berarti 75 ke atas ya. Nah, itu dinyatakan bahwa Anda telah berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi ini. Itu ya. Oke, kita coba jalankan. Nilai kuis misalkan 50. Nah, itu. Nilai kuis kamu di bawah prasyarat lulus atau gagal. Nah, Anda harus melakukan kuis ulang. Nah, karena di bawah 65. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita nilainya itu antara 65 sampai 75. Nah, nanti seperti apa? Nah, misalkan nilainya itu adalah 70 gitu ya. 70 apa? Nah, Anda telah berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi ini. Anda mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nilai. Nah, ini harusnya diberikan ini ya. Kurang tadi. Nah, kita ulang lagi. Kita running dulu. Nah, tadi nilainya 70. Anda telah berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi ini. Anda mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nilai. Gitu ya. Jadi ada opsi lain. Nah, ada opsi lain, pilihan lain jika pada kondisi yang lain gitu ya. Nah, nanti kita coba kalau nilainya misalkan 80 gitu ya. Kalau nilainya 80 apa keluarnya? Anda berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi ini. Yaudah, berarti tidak bisa mengikuti atau tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nilai kuis. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kita telah belajar pengambilan keputusan dengan sintaksis if saja, artinya ada opsional satu saja, kemudian menggunakan dua opsional, kalau tidak ini maka ini, kemudian ada beberapa opsional dengan penggunaan if else ya. Terus selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu case itu ya. Tadi telah Bapak sampaikan. Kalau penggunaan case ini apa ya? Hampir sama sebenarnya. Hampir sama seperti penggunaan if else tadi ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, kayak gitu aja. Sama aja. Gitu ya. Kita mungkin pembedanya nanti untuk kalau sudah masuk di case pertama gitu, maka akan kita break itu ya. Break itu artinya sudah berhenti gitu jalannya program gitu. Oke. Baik, selanjutnya kita buat program untuk implementasi dari Switchcase ya. Dari Switchcase. Kita buka dulu kode blok ya. Kita bikin Switchcase
dari materi sebelumnya ya, dari pengambilan keputusan ya, satu ya mungkin ya, ini ya mungkin. Nah ini nanti ini yang akan kita buat untuk implementasi switch case. Oke, kita bikin project dulu. Kita kasih nama switch case apa ya, switch case coba gitu aja ya, switch case coba. Oke, ini kita hilangkan dulu, kemudian kita akan memerlukannya kan yang ini ya. Kita memerlukannya kan yang ini, kemudian jadi nilai quiz ya, nilai quiz yang kita masukkan nanti ada rentangnya ya. Kalau misalkan kurang dari 65 maka ada diberikan keterangan gagal. Terus kemudian kalau misalkan ada tambahan keterangannya, yaitu harus melakukan quiz ulang. Jika quiz nilainya itu sama dengan 65 atau lebih dan kurang dari 75 maka sudah lulus, tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai. Kemudian lebih dari 75 ya, berarti nilai lain itu telah berhasil lulus untuk mengikuti kuis materi gitu ya. Untuk switch case-nya karena switch case ini ya bentuknya adalah konstanta ya. Nah, bentuknya kan ini ya, konstanta, itu berarti kan suatu nilai, bukan kondisi logis, bukan logic condition ya yang dipilih. Maka kita masih memerlukan program yang if else tadi ya. Nah, if else tadi ya, kita masih memerlukan program if else tadi. Nah, nanti program if else tadi kita ganti ya, kita ganti outputnya itu menjadi suatu kode ya, suatu kode. Nah, nanti ya kita berikan di sini berarti tambahan variabel namanya kode. Nah, kode ini nanti yang yang akan menentukan output apa yang akan muncul di layar itu ya. Nah, sedangkan kode ini dipilih melalui melalui pengambilan keputusan pada menggunakan if else ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kemudian nah ini di sini kita jika nilai kuis kurang dari 65 maka kita kasih aja kode. Nah, nanti kode itu kita pakai ya, kita pakai di switch case. Nah, kodenya berapa kodenya? Kodenya adalah 1. Nah, gitu ya. Kalau yang di sini kodenya 2. Nah,
line di situ adalah kode 3 ya. Nah, ini nanti kita kopikan ke pindah, kita cut kemudian kita paste di suite-nya ya. Oke. Sebelumnya kita tampilkan dulu di program di layar itu tiap kali dapat nilai itu nanti dia akan dapat kode berapa. Berarti kita kasih ini ya. Kita kasih kode gitu ya. Nah, kodenya nanti berapa? Persen apa F ya, karena kode itu tipe datanya integer. Nah, kemudian kode. Jadi nanti akan muncul di sini di layar. Nah, supaya nanti ganti baris kita kasih /n. Nah, berikutnya kita kasih switch ya. Kita kasih switch. Nah, switchnya ini apa? Yang akan kita pakai adalah kode ya. Nah, jangan lupa kurung kurawal. Oke. Nah, dari switch ini nanti kita bagi menjadi case-case ya. Case 1 ya. Case 1 ya. Case 1 itu adalah ini tadi. Jika kodenya 1 yaitu nilai kurang dari 65, maka ini kita cut gitu ya. Kita cut kemudian kita paste di sini. Jangan lupa ya, jangan lupa break. Kemudian case berapa? Jika kodenya 2 ya. Nah, jika kodenya 2 berarti case 2 kita cut ya ini ya. Kita cut, kemudian kita pindahkan bentar. Ini ada kesalahan nih. Nah, ini harusnya ada di sini. Kurung kurawalnya harusnya di sini. Nah, karena ini maaf. Kurung kurawalnya ini hilang ya. Kurung kurawalnya ini hilang. Kalau enggak nanti enggak jalan nanti. Ini oke, kemudian case kedua. Case kedua kita paste ya tadi yang cut ya. Nah, telah lulus, nah tapi masih diberi kesempatan. Jangan lupa ya break. Kemudian untuk case ketiga, kita kasih ini ya, kita cut dulu ini, kita cut. Oke, bentar, kita cut, kemudian kita letakkan sini, kemudian
Jangan lupa diberikan breakpoint. Oke. Oh, lari ke sini ininya. Gini. Jadi harus ini ya, harus teliti ya, harus teliti. Kalau tidak nanti program akan sering error ya. Baik, akan kita coba ya, bentar. Kita ini nih. Oke. Kita coba dulu masukkan nilai, misalkan 50 berarti di loh, kok kodenya 0 ya? Anda harus kuis ulang, kodenya 0. Sebentar. Nah ini soalnya F, harusnya D. Nah ya, harusnya kan D ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kita kasih 50. Kodenya 1. Nah, nilai kamu di bawah prasyarat lulus gagal. Anda harus mengikuti ulang. Oke. Kita coba lagi. Misalkan nilainya itu adalah 68. 68 kode 2. Anda berhasil lulus, tetapi Anda mendapatkan kesempatan untuk membagi nilai. Oke. Sama ya. Kemudian kita kasih nilai misalkan 75 ya. 75 kan mepet ya. Harus dia lulus tapi diberikan kesempatan ya. Nah, kode 3 yaitu lulus diberikan kesempatan. Oke, kita coba misalkan nilainya berapa ya? 65. 65 ini kan harusnya di kode 2 ya. Nah, kode 2 Anda telah berhasil lulus. Nah, tetapi Anda harus Anda mendapatkan kesempatan. Nah, kalau kesempatan ini kan bisa dipakai atau enggak untuk memperbaiki nilai. Oke, mungkin materi kali ini mengenai pengambilan keputusan yang kaitannya dengan bentuk pemrograman untuk memilih opsi-opsi pilihan dari beberapa kita sudah mencoba menggunakan pilihan satu tunggal. Jika tidak ini maka langsung keluar itu dengan menggunakan if kemudian ada pengambilan keputusan untuk dua opsi, misalkan jika tidak ini maka ini gitu ya, pakai if else. Kemudian pengambilan keputusan jika ada beberapa variabel atau beberapa opsi pilihan. Nah, ada 3 yang kita contohkan tadi. Kemudian selain penggunaan if else, kita menggunakan juga pakai switch case. Nah, gitu ya. Baik, mungkin untuk materi kali ini Bapak akhiri ya. Jangan lupa di like dari materi ini, kemudian di share ya, atau di share ke yang membutuhkan aja. Kemudian ini ya, jangan lupa subscribe. Nah, karena dari subscribe itu kalian akan dapat mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Otomatis nanti akan muncul di di wall dari YouTube yang sering dipakai oleh kalian.
Nah, nanti kalian tidak akan ketinggalan dari materi-materi yang Bapak berikan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba dan selamat belajar.